Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak saleh-salehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu muatan pelajaran IPS dan PPKN. Nah, anak saleh-saleha, di Indonesia kita ketahui bersama bahwa ada beragam agama. Agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu ada agama Islam, agama Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Jadi, di antara kita sesama orang yang berbeda agama, kita harus saling toleransi. Berikut ini ada sebuah bacaan yang menceritakan tentang perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang-orang yang ada di Indonesia. Judul bacaannya adalah Belajar dari Cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di hari malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari raya Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan, agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Dari bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari beberapa perbedaan agama yang ada di Indonesia juga memiliki hari raya besar yang berbeda pula.
Nah, anak soleh-soleh, perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai antar orang yang berbeda agama dengan kita. Berikut ini ada hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Hari rayanya ada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, agama Kristen Katolik dan Protestan. Hari rayanya ada Natal dan Hari Paskah. Kemudian agama Hindu. Agama Hindu hari rayanya ada Hari Raya Nyepi. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha hari rayanya adalah Trisuci Waisak atau Hari Raya Waisak. Kemudian yang kelima ada agama Konghucu. Hari rayanya adalah Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ya, untuk mengetahuinya, yuk kita baca bacaan berikut ini. Pada bacaan tersebut, judulnya adalah Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apakah yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 pagi, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan. Warga secara gotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Dari bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa meskipun berbeda agama, warga kampung tersebut tetap bekerja sama, saling bergotong royong untuk membersihkan kampung. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja manfaat kerjasama? Manfaat dari kegiatan kerjasama adalah selain pekerjaan cepat selesai, juga dapat menambah rasa persatuan dan kerukunan di antara warga kampung. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ada kegiatan ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan kerjasama yang biasa dilakukan di dalam lingkungan masyarakat.
Apakah Ananda pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kita tunjukkan ketika bekerja sama? Sudah pasti pernah kan anak soleh-soleha bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Nah, sikap kita saat bekerja sama ya harus saling menghargai dan menghormati teman yang kita ajak atau temani bekerjasama. Yuk kita baca bersama-sama bacaan berikut ini tentang kegiatan kerjasama. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak soleh-soleha, dari bacaan tersebut dapat kita ketahui bahwa mereka meskipun berbeda agama, berbeda budaya, tapi mereka tetap bekerja sama dan saling menghargai antar satu sama lain. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia dan kegiatan kerjasama. Jadi, anak soleh-soleha, meskipun kita berbeda agama, berbeda budaya, kita tetap harus saling menghargai dan saling bekerja sama dengan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Syukron jazakumullahu khairan. Jika ada yang Anda kurang pahami pada materi hari ini, silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.